kita ibaratkan sebagai sumur. Kemudian karena kita akan berjalan jauh lagi, kita harus membawa juga air ini dalam merangkai perjalanan. Itu kira-kira kalau kita detailkan masih panjang, ini saya mungkin menyampaikan hanya sepotong-sepotong saja. Kemudian kita berbicara di bulan Ramadan bahwa ada beberapa hal yang disampaikan. Kalau kita kaji tentang Ramadan ini, mau kita bahas tentang Ramadan ini dari seluruh aspek kehidupan, tidak akan pernah habis-habis. Baik itu Profesor Ramadan, baik itu guru besar kita, baik itu Resinham dan sebagainya banyak. Tetapi dalam hal ini yang perlu bahwa kita melaksanakan Ramadan ini, melaksanakan puasa ini adalah sebagai wujud cinta kita, sebagai wujud taat kita, sebagai wujud patuh kita. Kita tidak perlu mengingkari janji bahwa kita diberikan nyawa, diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita menjalani tahapan-tahapan kehidupan. Ramadan setiap tahun kita lalui dengan tingkat umur kita yang berbeda-beda. Percaya atau tidak percaya, suatu saat ruh dan nyawa itu akan dicabut oleh Allah. Kita akan kembali dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama hidup. Oleh sebab itu, pada bulan Ramadan ini, selama 1 tahun 12 bulan, hanya 1 bulan 30 hari kita yang seperti ini. Oleh sebab itu, kita harus merenung, kita harus introspeksi diri kita. Sejauh mana sudah kita mampu untuk membawa modal, membawa dana, membawa amalan untuk masuk ke alam yang lain. Hanya tinggal kita kesendirian. Tidak ada lagi kita bisa minta tolong kepada pasangan. Tidak ada lagi kita bisa minta tolong kepada ibu. Tidak bisa lagi kita minta tolong kepada imam. Tetapi kita harus minta tolong kepada diri kita sendiri. Sejauh mana yang sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, untuk merenung diri, kalau kita rame-rame mungkin tidak bisa. Tetapi sekembalinya dari masjid ini, setelah kita sholat malam, kita merenung diri, isi kegetaran, isi kepelanggan, hana modal yang dipersiapkan untuk masuk ke alam lain. Ini yang harus kita ingat. Tetapi kalau kita tidak patuh, kalau kita tidak taat terhadap Allah, ini saya kira apa yang disampaikan oleh orang-orang di kota besar disebutnya ini adalah suatu kebanggaan bagi. Oleh sebab itu, wujud daripada taat patuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari segi agama. Kemudian Ramadan yang kita kaji dari segi sosial. Kita merasakan bahwa puasa ini tidak hanya menanam lapar dan haus. Kita tidak saja merasakan bagaimana pada panasnya terik matahari, tetapi yang ingin kita renungkan bahwa pada tingkat kita masih bisa menikmati 3 kali makan satu hari. Kita masih bisa menikmati kopi pagi dengan gula. Kita masih bisa menikmati teh. Tetapi ada saudara-saudara kita yang jauh dari kemampuan, yang pada saat ini belum memperoleh keberuntungan. Ini yang kita rasakan. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah itu tetap berupaya bagaimana supaya kesejahteraan daripada saudara-saudara kita yang belum beruntung ini tetap kita upayakan secara bersama-sama. Maka pada saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menggunakan uang, telah memberikan dana kepada semua kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah 435 juta. Ini saya kira tahun ini kita mulai dan ini sudah kita berikan. Jumlah kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini 359 kampung. Mulai dari Kelopak Mata, dari utara sampai ke selatan di Jawa, dari ufuk timur, dari Sulu sampai ke Bawah. Jumlah penduduknya 221 ribu. Ini yang kita upayakan. Sehingga tingkat kemiskinan ini terus kita upayakan dari tahun ke tahun berkecil. Ini adalah komitmen kita. Ini adalah kemauan kita.
muslimin, kaum muslimat. Kita harus betul-betul bersama-sama. Kita harus bangun kebersamaan. Kita harus bangun harmonisasi. Ini merupakan satu potensi yang cukup kuat untuk membangun masa depan negeri yang tercinta ini. Tapi kalau kita dibagi bahasa gayunya, tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Kalau kita tidak mau menghargai, ini juga tidak mungkin. Kalau kita tidak mau menghormati, ini juga tidak mungkin. Itu yang kita. Saya kira itu dapat saya sampaikan kepada Indonesia. Mohon maaf. Dan kemudian kami juga Pak Panitia ada sedikit membawa oleh-oleh. Pertama adalah ini ada bantuan dari kami dari sesekali undangan. Saya juga terkejut dari Pak Protokol mengatakan bahwa ini untuk anak yatim. Ini satu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Saya tahu ini yang perlu kami lihat. Ini ada uang ada rupiah. Kemudian ini ada juga disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Coba baca poinnya dan juga masyarakat. Jangan ragu lagi baik sudah betul. Kalau ragu lagi. Saya kira demikian mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.